yang terhormat Ayahanda Pimpinan Cabang Muhammadiyah Limbung. Dalam hal ini hadir 4 formatur dari Ayahanda itu sendiri. Yang pertama Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Limbung Ayahanda Mawang Afrianto. Yang kedua Ayahanda Rizal Dengadang selaku Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Limbung. Yang ketiga Ayahanda Musakir SPD selaku Wakil Ketua di PC Muhammadiyah Limbung. Yang keempat Ayahanda Taslim Maja. Yang kami hormati Ibunda Pimpinan Cabang Aisyah Limbung, hadir Ibunda Andi Fatimah. Yang kami hormati Kakanda Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Goa yang alhamdulillah baru-baru terpilih pada Musda ke-24 di Parigi, serta kakak sekretaris umum yang ada di belakang. Yang kami hormati Kakanda Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Limbung, Kakak Rahmatullah Firdaus, yang insya Allah akan segera mengakhiri masa lajangnya. Yang kami hormati Ayunda Pimpinan Cabang Nasyatul Aisyah Cabang Limbung, Ayunda Kartini Indasari, yang alhamdulillah baru-baru teman-teman beliau dilantik sebagai PPK Kecamatan Bajeng. Mohon apresiasinya dulu. Ya. Kita doakan beliau insya Allah bisa sukses mengawal Pilkada 2024. Sebagai informasi Yunda, yang sambutan di atas ini mendaftar PPS sempat ya bisalah. Nah, dan yang kami hormati teman-teman Pimpinan Cabang IPM se-Kabupaten Goa yang sempat hadir teman-teman saudara saya dari Pimpinan Cabang IPM Mandale dan lain sebagainya. Dan yang kami hormati pula teman-teman Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah se-Cabang Limbung. Dan total pimpinan ranting kami di Cabang Limbung kurang lebih ada 13 ranting. Alhamdulillahil qail allazi anzala sakinata fi qulubihil mu'minin allazi arsala rasulahu bil huda litakmimi makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh basyiran wa nazira ballaga risalata wa addatal wa nasal ummah. Tak banyak yang saya sampaikan pada momentum pembukaan musyawarah cabang yang ke-23 IPM Limbung pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah musyawarah cabang ini, teman-teman sekalian, adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat cabang yang mana ini kita laksanakan pada momentum perdesasi 2021 sampai 2023. Sebagai informasi, kami terpilih di musyawarah cabang ke-22 di SMP Muhammadiyah Limbung, tepatnya pada hari Ahad pukul 16.00 di SMP Muhammadiyah Limbung pada tanggal kurang lebih 29 Agustus. Waktu itu terpilih kurang lebih 9 formatur dengan komposisi Ketua Umum saya sendiri Muhammad Akil Mupli, Sekretaris Umum Ince Nur Syahrul, dan Bendara Umum Sri Hajibah Rahmal Rashid. Namun yang sempat membersamai sampai akhir periodisasi, Sekretaris Umum tidak sempat membersamai karena suatu dan lain hal, maka oleh itu digantikan di pleno 1 oleh Ipmawati Siti Rahmayanti D. Kemudian Ayahanda serta Ibunda dan kawan-kawan sekalian, momentum musyawarah cabang ke-23 pada kesempatan kali ini itu menyongsong tema kolaborasi memajukan ikatan era baru IPM Limbung. Nah, kolaborasi ini lahir dari statement pembangunan yang kemudian dicanangkan oleh Bupati Kabupaten Goa, yakni Bupati Adnan Purista Ihsan, yang mana pada momentum dialog kepemudaan kami pernah dikumpulkan, dan kata beliau, ke depan Kabupaten Goa tidak akan bisa maju kalau hanya sebatas intellectual question saja, hanya mempunyai kemampuan kecerdasan saja. Akan tetapi Kabupaten Goa akan lebih maju ketika didukung oleh emotional questions. Emotional questions ini adalah bagaimana kemudian teman-teman mampu saling berkolaborasi, bersinergi agar ke depan bisa melahirkan sebuah energi yang mana energi inilah yang kemudian yang bakalan memajukan ke depan Kabupaten Goa. Kita doakan insya Allah Kabupaten Goa, khususnya pimpinan daerah IPM Goa, terkhusus di pimpinan cabang IPM Limbung,
pada momentum musyawarah cabang ini dapat melaksanakan musyab dengan semestinya, melahirkan gagasan serta generasi yang berkemajuan. Kemudian era baru IPM Limbung ini diambil dari tema muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Medan dengan tema era baru IPM. Kemudian tema Muswil di Sinjai menapak era baru IPM. Kemudian tema Musda di Parigi IPM Goa, temanya itu menyongsong era baru IPM. Maka dalam kesempatan kali ini kami di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Limbung mengkonkretkan bahwasanya khususnya di tingkat cabang dan ranting harus adanya kolaborasi untuk memajukan Ikatan Pelajar Muhammadiyah agar ke depan dengan menyongsong era baru IPM itu bisa ada pada poros era baru tersebut. Kemudian kawan-kawan, total perkaderan kami pada kesempatan kali ini di periode 21-23 kurang lebih 24 perkaderan dengan 24 TM1 dan 2 kali kami mengawal TM2. Yang pertama, kami mengawal TM2 khusus pimpinan cabang IPM Limbung dengan mengundang 9 cabang yang ada di Kabupaten Goa. Yang kedua, kami mengawal TM2 zona B yang kemudian dilaksanakan di MTS Muhammadiyah Mandale dengan berkolaborasi 4 cabang yang tentunya terletak di zona B, yakni cabang Limbung, Macinik Baji, Borik Matangkasa dan juga tuan rumah IPM Mandale. Kemudian yang mau kami sampaikan ayahanda dan ibunda sekalian, apa yang kemudian kami torehkan catatan sejarah dan prestasi, ada hal yang perlu kami sampaikan dan ini adalah suatu kebanggaan bagi Perda kami yang bahwasanya Pekan Kreativitas Pelajar Pimpinan Daerah IPM Goa yang sejatinya terakhir kali diadakan 2017 di Manuju dengan komposisi kami juara umum 2 dan juara umum 1 pada waktu itu adalah PC IPM Borik Matangkasa. Dan izin kami klarifikasi kembali sejarahnya, tahun 2009 di PKP Gentungang, tahun 2013 di PKP Palangga dan tahun 2015 di PKP Bontomaranu, pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Limbung 3 kali juara umum berturut-turut. Dan pada kesempatan kali ini kawan-kawan sekalian, pada PKP di PDPM Goa Perda lalu, tepatnya dilaksanakan di IPM Potongbolo, kami alhamdulillah menyabet juara umum 1 pada momentum PKP tersebut. Nah, terakhir yang ingin kami sampaikan, apa yang kemudian kami ikhtiarkan, mari kita sama-sama mengupayakan hal tersebut. Dan ucapan banyak terima kasih kami kepada ayahanda, ibunda, kakanda, ayunda, serta teman-temanku sekalian yang sampai detik hari ini masih senantiasa mengawal pergerakan kami di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Limbung. Bila khusus teman-teman pimpinan cabang IPM Limbung, demisioner pimpinan cabang IPM Limbung, ada Kak Rahmatullah, ada Kak Kartini Indasari, ada Kak Ahmad Rifai Rahman yang senantiasa mengawal pergerakan kami di pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Limbung. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Dan ucapan permohonan maaf yang sebesar-besarnya sekiranya di Perda kami banyak kesalahan kata serta perbuatan yang kurang berkenan di hati, sekali lagi mohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya tutup dengan falsafah Makassar, punna boko mo lampangku tiaki rampea kodi rampea gola naku rampeki kaluku. Baturawaki mapainteng baturati mapagabaji al uyun tan samantara walakinna tan samantuhib. Mata akan lupa siapa yang ia lihat, akan tetapi hati tidak akan lupa siapa yang ia cinta. Nun wal kolami wa maisdurun. Nun depedan segala apa yang telah dituliskannya, pertajam mata pena, goreskan karya nyata, tunjukkan pada dunia pelajar pentus sebangsa, jangan pernah menolak sebelum berkarya, dan angkat pena dan teruslah berkarya karena pena adalah simbol kejayaan. Sekian saya tutup dengan teman-teman, mari kita kubarkan sekali lagi semangat di era baru Ikatan Pelajar Muhammadiyah Limbung. IPM! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa gunanya ini? Biarin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan untuk bagaimana kita sebagai masyarakat Muhammadiyah, terkhusus di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, bil khusus lagi di pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Limbung ini, kita mampu dipertemukan di ruangan yang romantis ini. Kenapa kita sebut sebagai ruangan romantis? Sebab disinilah kita menatap antara hikmawan yang satu dengan hikmawan yang lain, dan pula hikmawat yang satu dengan hikmawat yang lain. Tentu ini sebagai momentum untuk bagaimana kita saling mempertemukan diri satu sama lain untuk bagaimana menggagas Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke depannya. Kemudian salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ialah Nabi yang kemudian namanya dipinjam di Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai ikon pergerakan, sebagai panutan kita untuk bagaimana menggalakkan nilai-nilai keislaman dan juga nilai-nilai perjuangan dari Nabi Muhammad SAW. Ialah Nabi yang juga diutus ke permukaan bumi ini untuk bagaimana mengkader kita sebagai Ikatan Pelajar Muhammadiyah, di bagaimana untuk menyempurnakan akhlak-akhlak pelajar, bagaimana memberikan contoh-contoh kepada akhlak pelajar, sebagaimana dengan hadisnya innama buistu liutammima makarimal akhlak. Baik, yang saya hormati Ayahanda Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Ayahanda Mawang Afrianto beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibunda Pimpinan Cabang Aisyah Muhammadiyah Limbung, Aisyah Limbung. Kemudian yang kami hormati Kakanda Pimpinan Pemuda Muhammadiyah. Kemudian yang kami hormati Kakanda Nasihatul Aisyah. Kemudian yang kami banggakan teman-teman pimpinan cabang, ada Ketua Akil dan beserta jajarannya. Kemudian yang kami banggakan pula teman-teman pimpinan ranting yang kemudian sempat hadir pada kesempatan kali ini. Teman-teman sekalian, sebelum saya melanjutkan dari sambutan saya, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa saya ada muka-muka orang Limbungnya. Karena memang saya juga dan tahu kalau dibuatnya di Limbung, tapi kalau dilahirkannya saya dilahirkan di Limbung. Saya dilahirkan di tanah ini, dilahirkan di Puskesmas Pajeng. Untuk pertama kali saya bersuara di permukaan bumi, dilahirkan di sana, dan akhirnya pula pada hari ini saya pertama kali bersuara di tanah Limbung sebagai Ketua Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode 2023-2025. Tentu ini menjadi kebanggaan tersendiri untuk bagaimana secara biologis punya kedekatan emosional dengan kota Limbung ini. Saya sebut sebagai kota sebab Limbung ini sebagai motivasi bagi kecamatan-kecamatan yang lain. Tentu ketika kita berbicara pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Limbung ini, sebagaimana yang dipaparkan tadi, bahwa banyak prestasi-prestasi yang telah terukir, banyak prestasi-prestasi yang kemudian telah diberikan oleh pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Limbung. Dan saya rasa biasanya kalau kita gunakan kokam itu untuk mengawal ayahanda, akan tetapi di sini saya rasa tidak ada kesalahan untuk mengawal baik itu hikmawan maupun hikmawati untuk tampil di tempat ini, sebab di Limbung ini banyak kader-kader emas yang perlu dijaga oleh kokam itu sendiri. Tentu teman-teman sekalian, pada momentum musyawarah ini menjadi momentum untuk bagaimana kita saling menjalin silaturahmi antara satu yang lain, untuk bagaimana menggagas Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke depannya. Tema yang kemudian diangkat ini sebagai tema untuk bagaimana melanjutkan Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke depannya, di mana tema ini sebagai tema turunan dari muktamar yang kemudian dilakukan, musyawarah wilayah yang kemudian dilakukan, dan juga musyawarah daerah yang kemudian dilakukan untuk bagaimana menyambut era baru di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Tentu Ikatan Pelajar Muhammadiyah hari ini harus mengambil peran untuk bagaimana menyeimbangi perkembangan zaman dan juga perkembangan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, terkhusus pelajar itu sendiri. Bapak Ayahanda Haidar Nasir pernah berkata bahwasanya ada dua hal yang kemudian berkembang pesat pada era sekarang ini.
Yang pertama adalah pemikiran para remaja, pemikiran para pelajar. Tentu pemikiran-pemikiran ini tidak lagi untuk bagaimana hidup saling berkembang dengan teknologi, tapi hari ini kita akan diperhadapkan di generasi alfa, generasi yang kemudian telah hidup bersanding hidup dengan teknologi yang sangat canggih. Bisa saja ya di kemudian hari kita bertemu di sini bukan lagi sebagai bentuk manusia, tapi bentuk robot yang kemudian kita pertemukan di sini. Maka inilah yang menjadi tantangan-tantangan kita dan juga menjadi peluang kita di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, sehingga kita perlu melek untuk bagaimana melihat kemajuan-kemajuan teknologi yang kemudian ada. Kemudian Ayahanda Haidar Nasir juga pernah berkata, yang menjadi berkembang pesat untuk hari ini adalah teknologi itu sendiri. Tentu teknologi menjadi ancaman bagi kita memandang hal tersebut sebagai hal yang negatif atau menggunakan hal tersebut sebagai hal yang negatif. Akan tetapi tentu akan menjadi sebuah peluang untuk pelajar itu sendiri untuk bagaimana menggunakan teknologi sebagai unsur-unsur yang kemudian ada di gerakan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kalau kita memandang dengan paradigma Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dia mengangkat paradigma berkemajuan. Tentu ini berlandaskan dengan keresahan-keresahan pelajar hari ini. Yang ditakutkan hari ini adalah bagaimana kita sebagai pelajar tidak mampu melek terhadap perkembangan teknologi, terhadap pembaharuan-pembaharuan yang ada, sehingga kita nantinya tidak tahu mengambil perannya seperti apa. Kita sekarang pelajar memiliki ancaman untuk bagaimana diancam oleh ATM itu sendiri yang berfungsi nantinya adalah robot. Bukan lagi kita sebagai pelajar untuk mengambil peran sebagai cita-cita kita untuk bekerja di masa depan. Akan tetapi potensi-potensi itulah yang kemudian akan menjadi peluang kita untuk memikirkan hari ini Ikatan Pelajar Muhammadiyah mau dikemanakan. Tentu gerakan-gerakan ini kita harus melek terhadap hal tersebut untuk bagaimana mengarahkan Ikatan Pelajar Muhammadiyah untuk condong dan melek terhadap perkembangan teknologi dan juga yang disebut sebagai era baru itu sendiri. Sekarang kita diperhadapkan dengan era disrupsi, era di mana perkembangan secara langsung yang kemudian berlandaskan dengan teknologi itu sudah sangat cepat. Antar negara yang satu dengan negara yang lain kita sudah saling mengetahui apa informasi-informasi yang ada. Maka tentu Ikatan Pelajar Muhammadiyah dituntut untuk mengambil peran-peran penting, peran-peran sentris dalam mengambil perannya sebagai kader terkhusus di Muhammadiyah itu sendiri. Tentu harapan dari Ayahanda Muhammadiyah bahwa Ikatan Pelajar Muhammadiyah hari ini adalah sebagai regenerasi berikutnya, sebagai perpanjangan regenerasi berikutnya. Maka jika kita tidak mampu untuk melek terhadap perkembangan seperti itu, seperti apa yang telah menjadi tema kita hari ini, maka tentu kita akan terancam dan juga tidak tahu akan mengarahkan kemana Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Maka dengan momentum musyawarah ini kita berharap untuk bagaimana kembali bersua, untuk bagaimana mencetuskan ide-ide kita, mencetuskan bagaimana program-program yang akan kita kerjakan ke depannya. Tentu dengan ketua yang terpilih nantinya kita akan sering-sering banyak melakukan reformasi-reformasi Prancis. Kalau dalam reformasinya Prancis itu kita menyelesaikan persoalan-persoalan di dunia perkopian seperti itu. Jadi semoga ke depannya kita ketua yang terpilih ke depannya, semoga ruang-ruang kopi yang ada di Cilimbung ini bisa kita isi dengan kader-kader Muhammadiyah terkhusus untuk melakukan gerakan-gerakan solutif ke depannya. Kemudian teman-teman sekalian, pada musyawarah ini tentu menjadi musyawarah untuk bagaimana kita harus mengetahui 3 hal. Yang pertama adalah persoalan evaluasi. Maka tentu pada momentum musyawarah ini kita harus mengetahui apa-apa saja yang perlu kita perbaiki di masa lalu. Tentu masa lalu ya biarkan saja berlalu, masa depan adalah milik kita bersama. Maka tentu untuk menggagas masa depan adalah salah satu forum yang kemudian dibentuk adalah musyawarah cabang itu sendiri untuk bagaimana mengevaluasi semua yang telah kita lakukan pada periode-periode sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah melakukan aspirasi atau melakukan apresiasi terhadap gerakan-gerakan pimpinan yang telah dilakukan sebelumnya. Sebenarnya apa yang telah kita lakukan, maka tentu hal-hal yang positif yang telah kita lakukan, maka itulah yang akan kita cetuskan sebagai ide-ide baru, maka itulah yang akan kita cetuskan sebagai ide-ide yang kemudian kita akan laksanakan ke depannya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai ajang edukasi, sebagai ajang pembelajaran, sebagai kita kader-kader, terkhusus kader-kader yang baru yang mungkin disebutkan tadi sekitar 24 perkaderan. Maka saya rasa ada teman-teman di sini yang mungkin baru Ramadan kemarin di kader, maka inilah sebagai momentum untuk bagaimana teman-teman mengambil nilai-nilai pelajaran dari momentum forum-forum musyawarah seperti ini.
Mungkin itu saja yang menjadi sambutan saya teman-teman sekalian. Tentu kami di pimpinan daerah berharap ke depannya cabang Limbung tetap menjadi cabang Limbung yang sebenarnya. Jangan berubah wajah, sebab Limbung layak menjadi tempat kembali bagi kita yang kemudian telah mengaspirasikan diri, yang telah berdiaspora ke pimpinan daerah. Terkhusus lagi ini Saudara Akil ke depannya akan berkecimpung di daerah, dan juga ada Saudari Hikmawati Hajibah yang akan berkecimpung ke depannya. Kemarin juga saya bersama sebagai formatur tetap yang kemudian akan menggagas IPM Gua ke depannya, sejauh mana kita membawa IPM Gua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tetap jaga ikatan seromantis mungkin sampai kiamat. Jangan biarkan jatuh ikatan ke tangan lawan. Mungkin itu saja. Jika tak mampu menghadirkan cinta, maka jangan menggoreskan luka. Sebab berjuang di ikatan pelajar Muhammadiyah tidak semudah yang Anda bayangkan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tes suara Limbung lagi. IPM, IPM, IPM. Terima kasih. Ayahanda pimpinan cabang Muhammadiyah Limbung. Dalam hal ini, Ayahanda Mawar Aprianto SD sekaligus membuka acara musyawarah cabang pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Limbung ke-23. Kepadanya diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati jajaran dari pimpinan cabang Muhammadiyah Limbung yang hadir pada kesempatan ini, ada Bapak Taslim Demaja, ada Pak Musakir, ada Pak Rizal Dengadang. Yang saya hormati Ibunda pimpinan cabang Aisyah Limbung, Ibu Andi Fatima SPD. Yang kami hormati pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Goa. Yang kami hormati Ananda pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Limbung. Yang kami hormati Ananda pimpinan cabang Nasihatul Aisyah Limbung. Yang kami hormati Ananda pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Limbung. Yang saya hormati dan saya banggakan pada siang hari ini para peserta musyawarah pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Limbung yang ke-23. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin atas berkat taufik, petunjuk dan hidayatnya, sehingga pada siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah hadir di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan musyawarah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Limbung yang ke-23. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi sebagai uswatun hasanah bagi kita semua, sekaligus sebagai rahmatan lil alamin. Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ananda pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah pada periode yang lalu sampai akhir masa sekarang ini, atas segala aktivitas dan kerjasama yang telah dilakukan
ya dengan banyak membantu dan banyak berkolaborasi bersama pimpinan cabang Muhammadiyah Limbung. Ya. Berikutnya ya kita ini telah melaksanakan suatu musyawarah ya, kita semua pada paham bahwa ya Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini adalah ya kader Muhammadiyah, ujung tombaknya Muhammadiyah. Ya, kader Muhammadiyah. Kami berharap ya bahwa Ananda setelah selesai jadi pengurus di Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini ya tidak berhenti sampai di situ. Ya saya yakin dan percaya bahwa Ananda sekalian ini adalah kader-kader intilan Muhammadiyah, kader-kader inti daripada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Maka ya setelah selesai di kepengurusan cabang ya, apalagi tadi pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah telah menyampaikan bahwa ada beberapa yang direkrut menjadi ya pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Tetapi yang tidak direkrut ya terus dia sudah selesai di masa kepengurusan ya itu jangan kemana-mana ya, masih ada itu ya ortom kita ya bagian laki-laki ya dianjurkan untuk aktif di Pemuda Muhammadiyah. Bagi Ipmawati ya dianjurkan untuk aktif di Nasihatul Aisyah ya, seperti itu. Jadi kita ini ikut berjenjang ya tidak kemana-mana ya. Kalau di mahasiswa aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kalau sudah kawin sudah punya anak aktif di Aisyah ya, seperti itu. Ini berjenjang, tidak kita kemana-mana. Apalagi kader Ananda semua ini adalah kader-kader pimpinan ya. Kalau kader pimpinan seperti Ananda ini ya yang gagah-gagah, cantik-cantik itu di luar sana itu banyak yang lirik ya, banyak yang lirik, banyak yang naksir ya. Maksudnya kita itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang di luar sana ya. Maka ya kita tentu berjual mahal, jangan juga begitu dipanggil ikut ini ikut itu ikut-ikutan. Nah jangan ya, kita ini punya jati diri di Muhammadiyah, punya kepribadian di Muhammadiyah ya. Ya ini saya yakin Ananda sekalian ini sudah kader-kader pimpinan ya, sudah TM2 ya, sudah aktif di pimpinan Ikatan Pelajar Muhammadiyah kurang lebih, bahkan ada yang 2 periode di sini, ada yang jadi pimpinan ranting ya. Itu ya, apa yang berikutnya yang harus kita perhatikan ya sebagaimana saya katakan tadi bahwa Ananda sekalian itu adalah ya organisasi otonom Muhammadiyah atau ujung tombaknya Muhammadiyah ya. Tentu kita ini selalu berkolaborasi ya, selalu membangun kerjasama dengan ayahanda kita, dengan ibunda kita. Bagaimana caranya kita membangun kerjasama ya? Selalu menggembirakan dan mensuasanai. Kalau ada kegiatannya ya kita hadir ya, baik kegiatan-kegiatan yang bersifat misalnya kajian-kajian di Muhammadiyah, bukan kajiannya orang lain di sana ya kajian kita ya itu ya. Begitu sebaliknya kalau Ananda adakan kajian ya saling berkolaborasi dengan ortom-ortom yang lain ya, seperti itu ya di Muhammadiyah ini ya. Ini penting bagi kita ya, supaya apa? Supaya selalu saling menggembirakan ya. Alhamdulillah pada siang hari ini terbukti bahwa kita ini sudah saling menggembirakan. Semua orto kita hadir ya, kecuali tapas suci dengan Hizbul Watan ya, mestinya ini tapas sucinya juga diundang ya seperti itu ya, tapas suci dengan hawenya ya itu. Ini alhamdulillah. Selanjutnya ya kita ini ya sudah melaksanakan musyawarah cabang ya. Tentu ya pada musyawarah cabang sebentar akan menghasilkan ya pengurus-pengurus yang baru ya, pengurus baru di pimpinan cabang kita ini ya. Pengurus baru ya, kami sebagai pimpinan cabang di Muhammadiyah Limbung sangat berharap agar selalu kita membangun kolaborasi bersama untuk meningkatkan ya cabang kita ya. Jadi Ananda sekalian itu akan berdampak sebagaimana dikatakan oleh pimpinan daerah pemuda Ikatan Pelajar Muhammadiyah tadi, bahwa Limbung ini adalah wadah atau tempat perkaderan yang sangat luar biasa, dan kader-kader di Limbung ini akan dibawa ke daerah, dibawa ke cabang dan ranting-ranting yang dimana saja berada ya. Tentu ya Limbung ini menjadi cabang yang
orang luar sana katakan bahwa cabang kita ini adalah cabang yang unggul. Ya, tentu dengan keunggulan ini ya kita selalu berbenah diri. Ya, baru-baru ini ya baru tadi malam saya kembali dari salah satu kegiatan menghadiri ya undangan pimpinan pusat Muhammadiyah. Di Sulawesi Selatan itu hanya Limbung yang diundang. Ya, ini seluruh Indonesia hadir kurang lebih 200 orang. Ya, saya bersama dengan Bapak Muhammad Taslin SPD MMD Maja ya kurang lebih 10 hari baru sampai di sini. Ya, satu kesyukuran karena cabang Limbung yang tadinya mungkin dianggap tidak mampu ke sana ya menghadiri di Kudus itu, kita yang tercepat hadir di sana. Ya, kita yang tercepat hadir. Satu hari sebelum kegiatan kita sudah hadir, dan kita juga cabang Limbung yang paling lama baru pulang. Ya, ini luar biasanya cabang Limbung paling lama baru pulang. Ya, artinya kita lama bukan untuk hanya tidur di tempatnya orang, tetapi kita betul-betul jalan ya. Ya, sebagaimana ini motonya IPM, nundul kalami wa maesturun demi pena dan apa yang dituliskannya. Kita jalan sambil melihat, mengamati ya, melihat cabangnya orang, melihat amal usahanya orang, bagaimana sehingga dia bisa berkemajuan, sehingga kita juga bisa tingkatkan seperti itu. Iya, jadi kita sekaligus melihat ya, alhamdulillah cabang kita ini cukup diperhitungkan ya, cukup diperhitungkan. Ya, saya sempat sampaikan di sana kalau misalnya Limbung kita ini, kalau orang cabang-cabangnya orang itu biasanya kalau soal finansial ya sebut-sebutnya miliaran. Kalau kita ini jutaan ya. Tetapi bukan di situ kita lihat. Orang di sana sukses di tengah-tengah bukan warga Muhammadiyah, tetapi di warga ya kelompok lain. Kita ini mestinya lebih unggul karena kita luar biasa. Saya sampaikan bahwa Limbung ini adalah basisnya Muhammadiyah. 90% di lingkungan kita ini adalah warga Muhammadiyah. Tentu itu akan menjadi modal utama bagi kita semua untuk lebih eksis, lebih meningkatkan kualitas. Itu yang menjadi salah satu nilai keunggulan kita. Berikutnya ya, saya memberikan gambaran bahwa IPM itu di ya Orto Muhammadiyah di Limbung, khususnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah ya, setiap tahun bisa mengkader sampai kurang lebih 500 orang ya. Terus ada yang tanya, itu 500 orang sudah berapa yang menjadi Muhammadiyah? Ya, saya bilang ini pada aktif semua di kegiatannya Muhammadiyah, baik di kajian-kajian, pengajian Muhammadiyah. Ya, maka kedepannya ya harus selalu aktif. Ya, apalagi kita ini ya, yang saya hadiri itu namanya Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting dan Pembinaan Masjid. Ya, pembinaan masjid. Ya, itu. Jadi ini penting ini. Ya, ada kekhawatiran kita di kalangan Muhammadiyah, khususnya di kader-kader Muhammadiyah ya, sebagaimana tadi era baru ini lebih cenderung kepada kafe-kafe ngopi dengan ide-ide baru. Ya, masjid juga itu ya masjid kita makmurkan ya kita makmurkan, biasakan kita di masjid ya hati kita tergantung di masjid. Terus ada masalah ke masjid yang menjadi solusi ya bisa di masjid kita ya ada bangkitkan atau temukan solusinya ya, seperti itu. Jadi bukan juga saya menantang itu bahwa era barunya di kafe ya tetapi masjid di situ adalah peradaban Islam kita ya, penting dibangun begitu ya. Ini sehubungan dengan ada majelis atau lembaga di Muhammadiyah, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting dan Pembinaan Masjid. Nah, itu jadi kita harus kembali ke masjid ya. Masjid itu saya dengan Pak Taslim ketemu dengan ada salah satu masjid Muhammadiyah namanya Masjid Nurul Jihad. Di mana? Di Kalimantan Selatan. Ya, Nurul Jihad, semua aktivitas manusia, semua aktivitas warganya diselesaikan di masjid, mulai dari lahir sampai meninggal. Iya, coba mulai dari lahir sampai meninggal. Orang mau butuh uang di masjid, dia bisa ambil uang, pinjam uang tanpa bunga dan sebagainya. Ya, orang lahir ada ambulansnya masjid. Orang meninggal ada kuburan sudah disiapkan dengan gratis tanpa melihat siapa yang meninggal. Biar orang Kristen meninggal dia gratiskan. Coba ya. Beda-beda sedikit dengan kita di sini. Kalau di sini kalau tidak masuk di jadi anggotanya ya harus bayar 3 juta. Nah, seperti itu ya. Ya beda sedikit. Ya, itu luar biasanya. Ya, ini Masjid Muhammadiyah. Namanya pengelolanya
Bapak Taufik Hidayat, ya sempat ada bersama dengan Pak Taslim kemarin. Ya belum yang lain-lain, ya itu dia bikin toko dan sebagainya. Ya sempat dia tanyakan, kita punya toko di sini nih, mana ini tokonya Muhammadiyah Limbung ini? Saya bilang ada Pak, nanti kita lihat. Dia bilang ya lalu sudah hilang. Nah, itu ya. Jadi kita bangkitkan ini juga, ini gerakan kita ini, ya gerakan ekonomi kita, ya gerakan-gerakan dakwah kita, ya. Ya ini yang acara-acara seperti ini siar kita mestinya di depan itu sudah dipasang lambangnya Muhammadiyah dengan lambangnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah seperti itu. Ini wadah kita ini siar. Tahu memang Muhammadiyah di Limbung khususnya anak Ikatan Pelajar Muhammadiyah ya jaya ya. Ya selalu itu seperti itu. Jadi kita ini harus selalu di era baru ini ya EKP juga bagus ya, dakwah apa namanya, dakwah ya nggak bisa ya itu ya, dakwah apa ada lagi, dakwah apa lagi Ustaz ini sekretarisnya Majelis Tabligh Bapak ini, dakwah kultural ya dakwah kultural ya. Jadi dakwah komunitas-komunitas seperti itu ya, kita ke sana. Terus kalau ada orang lain di kafe yang tidak salat, waktu salat kita ajak dia, jangan kita hanyut dengan keadaan di situ. Ya ngobrol, dia sudah masjid sudah memanggil kita masih ngobrol juga di kafe misalnya ya anak IPM itu selalu menjadi teladan yang baik ya, saya yakin seperti itu ya. Ini penting bagi kita ya. Saya terus terang saya selalu tekankan ya, dan bagaimana ini anak-anakku semua ini supaya selalu cinta dengan masjid ya, seperti kita ini seumur saya ya. Saya selalu ingat bahwa pemuda yang selalu tergantung di masjid, insya Allah selalu memberikan bantuan dan pertolongan kepadanya ya. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu ya. Di mana kita salat? Di masjid ya, seperti tadi. Jadi masjid solusinya ya, ini dibiasakan ya. Itu ada kekhawatiran orang-orang kita ini tidak adanya orang ini ya. Hampir saya juga selalu ke masjid ya, masih kurang ini ananda-ananda sekalian ini yang berjamaah di masjid ya, ramaikanlah masjid kita, dan itu akan menjadi keunggulan kita. Ananda sekalian ini adalah sebagaimana tadi itu dikatakan oleh ketua PCL Limbung ya, bahwa ini akan ada pilkada. Ananda ini adalah calon pemimpin masa depan. Diisi semua itu lini-lini kegiatan kita ini. Bagaimana caranya? Bermula dari masjid. Kalau kita rajin ke masjid, ya pasti kita nanti dari toko pemuda terus naik ke toko masyarakat. Tapi kalau tidak pernah pergi di masjid, ya salah-salah meninggal juga orang enggan untuk mensalati kita di masjid. Ya jadi biasakan ke masjid. Ya ini ya cinta masjid. Saya yakin ananda sekalian ini ya sebagai kader Muhammadiyah ya tiada henti-hentinya untuk ya hatinya ini tergantung di masjid. Ya itu. Ya selanjutnya ya sekali lagi ya, mari kita bangkitkan diri kita, bangkitkan kekaderan kita ya, sehingga kita memiliki gira dalam bermuhammadiyah ya. Kita ini warga Muhammadiyah ya kita warga Muhammadiyah ya. Saya maaf ya kalau saya selalu kembalikan ke diri saya bersama Pak Maja ini sudah kurang lebih 40 tahun bersama ya kemana-mana mengkader seperti itu. Makanya kemarin juga bersama ya, saya suruh dia pulang dulu karena dia mau naik pesawat. Saya bilang perjanjian kita dari awal mau naik kapal laut perjanjian kita sampai 10 hari. Dia bilang bagaimana kalau naik pesawat, perjanjian dari awal ya. Seandainya saya sudah hampir sama dengan kisahnya itu, siapa itu Nabi yang suruh pulang itu temannya yang dia seperti itu, karena dia sudah tidak sabar. Tapi saya uji kesabarannya, dia sabar juga menunggu. Nah, seperti itu luar biasa ini Ustaz ini. Ya, itu juga ujian kesabaran. Ya, ini jadi gambaran kita ya. Mari kita kuatkan jiwa kita, kuatkan semangat kita untuk ber-IPM ya. Ya, sebagaimana era kita ini ya, era digital dan sebagainya, jangan ketinggalan ya. Ya kita ini ya, jangan ketinggalan informasi. Ya kalau perlu ya, bayangkan itu di Kalimantan Selatan itu di Masjid Nurul Jihad ya, masjidnya Muhammadiyah. Itu ada 200 kilo itu radionya dia siarkan. Ya coba luar biasanya itu ya. Ya 200 kilo dia bisa siarkan itu dakwah-dakwahnya.
Ya, kemarin dia tuh awal-awal itu kepengurusannya Haji Fitriadi, jadi ketua ada itu live juga itu, saya lihat itu di sekretariatnya cabang, masih ada di sana antennya itu. Ya seperti itu, kurang lebih 3 bulan live ya, anda tahu ke ya berikutnya. Jadi kita bangkitkan ini gerakan kita dengan dalam berbagai aspek kehidupan kita ya. Ya kita bangkitkan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita ya sampaikan kepada adik-adik kita dan sebagainya. Ya kita ini ya selalu menjadi contoh dengan di adik-adik kita ini. Ya sebagaimana ada ayat mengatakan jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Ya kita ini harus selalu ya berada di posisi itu, selalu mendakwakan, menyampaikan agama kita ini. Ya. Ya. Demikian yang saya sampaikan ya kepada kita semua, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Pada kesempatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ya saya buka ya, musyawarah cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang ke-23 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridai segala aktivitas dan usaha kita. Nasrum minallah wa fathun karim wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyerahan cenderamata kepada ibunda dan ayahanda yang akan diberikan oleh pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Limbung. Kepada ayahanda dan ibunda dipersilahkan untuk naik ke atas untuk melakukan prosesi penyerahan cenderamata. Kepada Pamulang dan ibunda Andi Fatimah dipersilahkan. Dan kami juga mengundang kepada Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Limbung beserta dengan Sekretaris Umum Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Limbung. Hadirin yang berbahagia, sekedar informasi, pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode 2021 sampai dengan 2023 alhamdulillah memiliki beberapa prestasi baik non akademik maupun akademik. Di mana prestasi dan juga pencapaian tersebut mulai dari lomba PKP dan juga prestasi dari kader serta pengurus itu tersendiri, mulai dari mendapatkan beasiswa serta juga beberapa kompetisi yang diikuti oleh kader dan juga pengurus IPM Limbung. Tentunya ini tidak lepas dari bantuan dari ayahanda dan ibunda, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada ayahanda dan ibunda kami. Berikan tepuk tangan kepada ibunda dan ayahanda. Kami persilahkan kepada ibunda, ayahanda, ketua dan sekretaris untuk kembali ke tempat. Dear audience, this concludes program. We thank you all for your presence and participation. May we always be Allah's protection and guidance. Dan tibalah kita pada penghujung acara pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku Master of Ceremony, saya Sri Haji Barahma Al-Rashid, I am Sultan Salam. pamit undur diri. Nun wal qalami wa ma yasurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati sajian yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah Limbung mengucapkan selamat dan sukses musyawarah cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah
yang ke-23. Semoga dengan musyawarah ini akan menghasilkan kebijakan dan program-program dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah 3 tahun ke depan yang lebih mencerahkan, ya, serta berkolaborasi dan semakin berkemajuan, khususnya dalam meningkatkan gerakan-gerakan kita di Perserikatan Muhammadiyah. Selamat dan sukses sekali lagi saya ucapkan kepada Ananda di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Semoga Ikatan Pelajar Muhammadiyah selalu berjaya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPM Jaya, saya Muhammad Ihdin Khairiansyah. Dalam hal ini sebagai Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode 2023-2025. Pada hari ini saya hadir pada musyawarah cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Limbung, yang dimana pada hari ini kita akan melaksanakan musyawarah. Pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Limbung akan melaksanakan musyawarah itu sendiri untuk bagaimana menggagas Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke depannya. Tentu harapan kami di pimpinan daerah untuk bagaimana pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Limbung ini mampu menjadi cabang yang kemudian menginovasi, mampu melahirkan kader-kader yang inovatif dan juga menjadi kader yang solutif. Tentu lewat dengan forum seperti ini, maka tentu kader-kader yang kemudian ada di cabang Limbung ini mampu didiasporakan, mampu mengambil edukasi-edukasi pada melalui forum musyawarah ini, dan juga mampu melahirkan kader-kader yang tangguh dan juga pemberani dalam era seperti ini. Tentu harapan kami ke depannya pula gerakan-gerakan kolaborasi yang sebagai temanya pada musyawarah ini mampu menjadi gerakan-gerakan kolaborasi antara pimpinan daerah dan juga pimpinan cabang. Tentu ke depannya kita akan saling berkolaborasi dan juga menciptakan ruang-ruang bagi pelajar-pelajar yang ada di Muhammadiyah itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nun wal qalam yawma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyawarah Cabang IPM Limbung ke-23 pada kesempatan kali ini adalah momentum The Golden Chalibers. The Golden Chalibers ini adalah masa emas Ikatan Pelajar Muhammadiyah Limbung, di mana masa emas ini akan menyambut era baru IPM. Harapan kedepannya semoga IPM Limbung bisa hadir dalam konstruksi kemandirian sosial di tengah masyarakat dan mampu menjadi solusi bagi Muhammadiyah itu sendiri. Ayo dukung terus channel Grup Pengajian Muhammadiyah Goa